Salam sejahtera. GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat hari Minggu 10 Mei 2020, Minggu kelima sesudah Paskah, dalam rangka ibadah online untuk menyikapi pandemi COVID-19. Kiranya kesetiaan kita beribadah di rumah masing-masing menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan, serta berkat yang meneguhkan iman kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Di tengah rasa kekhawatiran, rasa takut, was-was, tetapi kami percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berpengharapan padamu. Ibadah di minggu kelima sesudah Paskah ini, kiranya Tuhan berkati Ibu Pendeta Lucy W. Maipatinama yang akan memberitakan firman-Mu. Liturgos, pemandu lagu, organis, bahkan jemaat-Mu Sola Gracia yang beribadah di rumah masing-masing. Bahkan tim multimedia yang dengan penuh sukacita dalam pelayanan ini. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini, dan jadikanlah kami orang-orang yang rendah hati, mau hidup berdamai dengan Allah Bapa, diri sendiri, bahkan dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Marilah dengan sesal dan malu mengakui segala dosa-dosa kita. Kepadamu kami mengaku, kami gagal memenuhi panggilan dan pengutusan-Mu. Kadang kami ragu menjawab panggilan-Mu karena terpaut pada kelemahan dan kekurangan kami. Padahal Engkau mengenal kami dan sedia memperlengkapi menjadi pelayan-Mu. Kadang kami terlalu yakin dengan kemampuan diri dan merasa dapat melakukan semua tanpa pertolongan-Mu. Kadang kami menjalankan pengutusan-Mu untuk mencapai kepuasan diri atau demi materi. Kami menjadi lupa diri dan melukai Engkau. Ampunilah kami umat-Mu yang penuh dosa ini. Baharuilah kami agar kami mampu memakai hidup kami untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan
Berita anugerah, setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas dan mau bertobat, disampaikan berita pengampunan berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 10. Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayat 10 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan dan dikuatkan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam ketaatan dan kesetiaan kami hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang kami baca. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami
kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab apakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu kelima sesudah Paskah. Tetap semangat ya dalam situasi dan kondisi yang kita rasakan, pasti perlahan-lahan mulai membaik. Bagi mereka yang terus berpengharapan akan melihat masa depan yang pasti bagi kita dan anak-anak kita. Kita memahami bahwa Paulus menulis surat ini, 1 Korintus ini, sebagai kepedulian terhadap jemaat Korintus yang banyak bermasalah. Dan Paulus mau memberikan arahan, nasihat, ataupun bimbingan rohani. Apa permasalahan sih jemaat Korintus? Bahwa di sana ada kelompok-kelompok yang saling menuding, saling membenarkan diri, saling menyalahkan. Kita melihat, apakah ini juga melalui peristiwa COVID ini kita bertanya, kedatangan Tuhan semakin dekat? Bahayanya sekarang ini banyak bermunculan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak orang melihat tanda-tanda hari Tuhan itu dengan kesalahan memahami, yang di dalamnya kita melihat terjadi perpecahan,
pengelompokan jemaat Korintus. Sekalipun Paulus di mata mereka adalah orang-orang yang tidak berharga, yang dibuang, yang kadang-kadang kita pun juga merasa sebagai orang-orang yang melihat keadaan ini. Paulus mendesak jemaat di Korintus agar memandang dirinya, Petrus dan Apolos, sebagai hamba Kristus yang diberikan kepercayaan mengenai rahasia besar dari Allah. Apakah kita pelayannya diberi kepercayaan dan tanggung jawab juga untuk memberitakan maksudnya, kehendak Tuhan di setiap peristiwa yang kita alami. Sehingga ada yang merasa hebat karena memang punya kelebihan-kelebihan tertentu dan karunia-karunia tertentu dan mulai mengabaikan yang lain karena dianggap tidak punya kemampuan. Lalu Paulus dengan rendah hati berusaha untuk meluruskan hal-hal seperti itu. Yang di dalamnya dengan kebijaksanaan yang lebih tahu, yang menganggap diri baik dan menganggap orang lain bodoh dan lemah. Sebagai rekan pelayan, ada yang menganggap diri itu kebanggaan dalam diri kita. Kesuksesankah seorang pelayan, pemimpin rohani? Dia harus memiliki hati seorang hamba. Ada itu ya lagu, ku tak membawa apapun juga kala ku datang ke dunia, ku tinggal pergi pada akhirnya kala ku datang ke surga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu hati yang mau taat. Hati seorang hamba itu hati yang setia. Hati seorang hamba itu hati yang memulihkan, hati yang menyembuhkan, hati yang penuh sukacita. Dan ini yang mau merasakan hadirat Tuhan. Di dalamnya kita melihat bagaimana jamahan kuasa Tuhan. Apa yang kita banggakan terhadap kepemimpinan kita? Kesukaan kita kah? Bisa memikat orang lain dengan khotbah yang begitu menggebu-gebu, penuh semangat. Dan mendalami intinya itu harus benar-benar pendalaman, penghayatan, penguasaan dia. Lalu timbul suka dan tidak suka terhadap seorang pemimpin rohani di dalam jemaat. Timbul perselisihan, saling mengklaim kami yang benar, kami yang lebih rohani. Ini kesombongan rohani. Jadinya seperti itu. Dan kita tidak memiliki apapun selain kasih yang dari Allah. Perselisihan yang menjadikan kita terpilah-pilah, yang sudah dinyatakan kasih dalam Kristus yang berkuasa. Jangan biarkan kesetiaanmu menyebabkan perselisihan. Jangan membiarkan ketaatanmu merusak hubungan dengan Tuhan dan orang lain. Karena hanya Allah di dalam Kristus yang kita sujud sembah, bukan mengkultuskan setiap pemimpin-pemimpin rohani siapapun. Dan di dalamnya kita menemukan bukan sebuah perdebatan atau perselisihan yang menjadikan Injil Kristus ini tidak bisa lagi diberitakan dengan baik. Karena orang melihat sosok figur yang luar biasa yang dibanggakan.
Tidak seperti itu, tetapi orang harus melihat teladan Kristus, salib Kristus, pola kehidupan melakukan kebenaran firman. Itulah kasih dan kerendahan hati. Bukan buat perpecahan dan pengelompokan masing-masing dengan pengkhotbah-pengkhotbahnya yang favorit. Ini golongan Paulus, ini golongan Petrus, ini golongan Apolos. Dan mereka yang membawa, mereka juga adalah kelompok-kelompok yang mengelakkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mereka menjadi sombong secara rohani. Jangan sombong rohani di sini. Semua yang kita miliki ini karunia Tuhan. Kalau perlu kita lebih rendah hati lagi supaya tidak ada status yang lebih tinggi seorang daripada yang lain. Selain status sebagai hamba yang menghambakan diri kepada tuannya, pada Yesus Kristus yang kita layani, kita sujud, kita sembah, kita masuk hadiratnya, mengalami pemulihan dan kesembuhan sejati. Jemaat juga perlu memelihara hubungan yang harmonis. Perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap hari pendetanya, para pelayan-pelayannya perlu diperhatikan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Untuk melayani umat, untuk memberi hidup, untuk memberi waktu, untuk memberi pengetahuan, untuk memberi seluruh ketulusan hati sebagai seorang hamba. Pelayan itu kepada umatnya. Saya selalu katakan kita tidak perlu khawatir para pelayan. Kita tekun setia melayani, kita tidak akan berkekurangan. Anak-anak kita diberkati ketika kita sudah tidak ada. Yang hidup orang tua kita ini habis dengan mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita habis terkuras, tenaga kita, pikiran kita, dan terutama doa-doa kita kepada jemaat. Siang dan malam untuk menyatakan hadirat Allah, mujizat Tuhan. Dan ini harus buat harmonis, ini harus buat dinamis kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengikuti teladan Kristus dan mencontohi teladan Kristus dalam gumul dan doa kita, keluarga kita tiap-tiap hari. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersikap baik kepada setiap pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Jangan memandang sedikit pun rendah, tapi juga jangan memandang tinggi dengan mengagung-agungkan atau membanggakan diri. Hanya yang menanam dan menyiram Paulus dan Apolos, tapi Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan. Dan jemaat Sola Gracia sudah mengalami buah-buah pertumbuhan itu, benih-benih yang ditabur oleh setiap pelayan firman Tuhan. Dengan segala kekuatan, kemampuan, semua ketidakberdayaan apapun mereka persembahkan dalam ketulusannya. Jemaat sudah diberkati dengan berkat-berkat kebenaran firman itu. Kalau minggu lalu kita ingat bahwa memberi dari hasil keringat, memberi dari hasil keringat, upaya, usaha, kerja keras. Tapi harus juga dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan melalui persembahan-persembahan syukur kita semakin dikuatkan. Kita semakin diberkati jemaat ini untuk semua pelayanan. Presbiter, unit-unit misioner, pelayan anak turuna, pemandu lagu, organis, tim multimedia. Buat itu semua yang terbaik dipersiapkan untuk melayani Tuhan, tubuh Kristus, jemaat dalam ketulusan dan kerendahan hati kita.
Jangan kita sombong untuk menilai seseorang. Ini dapat membuat perselisihan. Dalam hati tentu tidak akan ada damai. Dalam hati sudah tidak ada sejahtera. Mengapa mau bangga? Apa yang kita banggakan? Semua karena anugerah, semua karena berkat dari Allah. Mau andalkan kekayaan, punya ini, punya itu. COVID-19 ini buat kita semakin sadar dan merendahkan hati, sujud menyembah Dia. Yesus yang adalah Tuhan yang berkuasa. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita tetap siap, tegar, menerima kenyataan yang di luar sana banyak PHK, banyak kelaparan, mudah emosi, mudah terpancing, mudah buat kekerasan. Tapi kita di rumah tetap bekerja, berdoa, kerja keras perjuangan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Jadilah jemaat yang kuat, Paulus katakan untuk jemaat Korintus. Jadilah jemaat yang sabar tapi yang pandai dan terhormat. Hidup mengandalkan Tuhan dan tidak menghakimi, tapi mengampuni, memberkati dan selalu mengucap syukur. Menegur dengan penuh cinta kasih, tidak perlu menerima pujian, idolakan seseorang. Masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Jangan ada yang iri hati. Jangan ada yang cemburu. Ini yang membuat perselisihan, perpecahan, pengkotak-kotakan. Golongan kaya, golongan miskin, berpendidikan dan lain-lain. Di hadapan Tuhan. Kita sama. Saudara dan saya dipakai Tuhan. Untuk terus melayani dalam kerendahan hati dan ketulusannya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diingatkan semua melalui COVID-19 ini buat kita sadar. Untuk kita tidak sombong rohani, tapi kita mau belajar bagaimana melayani Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita. Maka itu akan terus menerus mendatangkan berkat bagi jemaat. Dan jemaat diberkati Tuhan. Dengan jiwa dan pelayan pola seorang pelayan yang memiliki ketulusan dan kerendahan hati. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tapi kita kaya semua di dalam Kristus yang mempersiapkan kehidupan kekal di surga itu. Yang sekarang ini kita alami, kita jalani dengan kekuatan, pemulihan dan pengampunan dan kasih yang dari Allah di dalam Kristus. Mari kita tetap tekun dan setia dengan penuh kerendahan hati. Kita memenuhi panggilan pengutusan kita masing-masing. Tuhan memberkati jemaat ini. Selamat melayani. Tuhan Yesus melindungi kita. Amin. Dan jangan kau
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 hingga 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa, Allah lah kekuatan, sumber hidup, sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini, kami tetap mempersiapkan hidup kami, mempersembahkan yang terbaik melalui pelayanan persekutuan, kesaksian dan pembinaan jemaat Sola Gracia. Kami datang kepadamu ya Allah Tuhan kami, mendoakan pergumulan bersama dengan dunia, dengan bangsa, di tengah-tengah keadaan menghadapi COVID-19 ini, dengan kekuatan dan memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan kami penjagaan, pemeliharaan, bahkan sukacita, damai sejahtera. Melalui COVID-19 ini kami disadarkan untuk bagaimana memberi hidup kami dalam kesungguhan, dalam pertobatan dan keinsafan batin. Kami berdoa kiranya setiap pemimpin bangsa ini di pusat hingga daerah sekalipun mengalami kekuatan, hikmat, kemampuan, kebijaksanaan dalam mengatur ke depan perekonomian yang semakin parah. Banyak yang di-PHK-kan, banyak kerusuhan, orang-orang semakin menjadi emosi dan cepat marah, mudah tersinggung. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu membimbing, mengendalikan sejarah kami ini. Mereka yang kehilangan banyak sukacita dan damai sejahtera, mereka tidak lagi mengalami hal itu. Sehingga kami pun tetap mendoakan sebagai gereja persekutuan, pelayanan dan kesaksian.
Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, berjuang bersama-sama dengan kami. Baik kami sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat ini, baik kami sebagai para medis, para dokter, juru rawat, bahkan masyarakat yang ada di garda depan untuk memutuskan akan virus COVID-19 ini. Dan kami percaya perlahan-lahan badai ini akan pasti berlalu. Kami bersyukur dan bersukacita walaupun kami bisa beribadah dari rumah-rumah, mengikuti ini dengan tekun dan setia. Biarlah Tuhan mempersiapkan ini dengan baik dalam pelayanan persekutuan, kesaksian dan pembinaan jemaat Sola Gracia bersama dengan para presbiter, dengan unit-unit misioner, komisi-komisi, pemandu lagu, organis, tim multimedia, dan semua yang Tuhan persiapkan. Biarlah kami lebih baik lagi untuk melayani, mengagungkan, sujud sembah, memuliakan kebesaran kuasa nama-Mu Allah di dalam Kristus. Terima kasih kami punya pergumulan membangun rumah ibadah. Tuhan berkarya, berjalan bersama dengan kami dengan kekuatan dan kemampuan hikmat yang daripada-Mu. Sehingga jemaat diberkati untuk memberkati banyak orang melalui pelayanan kami. Bapa di surga, Engkau pun memberkati segala simpatisan dalam jemaat Sola Gracia yang datang memberikan perhatian, bahkan sukacita memberi persembahan syukur demi pengembangan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami boleh melihat dan merasakan itu, bahwa kalipun keadaan, kekhawatiran, kerisauan mengenai kas jemaat kami, keuangan jemaat, tapi kami percaya Tuhan yang menambahkan segala sesuatu itu bagi kami. Asal kami kuat, kami sehat, kami bisa bekerja dari rumah dan kami bisa beribadah, itu pun Tuhan melebihinya kami bisa memberikan persembahan syukur bagi-Mu. Kami mendoakan usia lanjut, janda duda, anak-anak yatim piatu dalam pelayanan kami. Terimalah ungkapan syukur kami yang atas hari ulang tahun, tambah anak yang cucu. Dampingi kami di setiap kehidupan kami, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran. Anak-anak yatim piatu, Tuhan berkati kami semua untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka yang lain. Bapa di surga yang studi, yang belajar, melamar pekerjaan, dinas di luar rumah, keluar daerah, yang masih belum bisa kembali di tengah-tengah jemaat, Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, penyembuhan, dan sukacita selalu untuk menanggung segala perasaan sakit ini bersama dengan Kristus yang menghidupkan, mengangkat segala penderitaan sakit. Ibu Tenu, Bapak dan Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Ibu Yeni, Ibu Takdare, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru, Ibu Erni, Bapak Tisi Lalahi, Bapak Besi Nambela, Ibu Simangunsong, Ibu Parapat, Ibu Seti Gamunte, Bapak Seragi, Saudara Dorce Randa, Ibu Habalulu, Bapak Johan, Saudari Francisca, Ibu Mandagi. Kami taruh dalam tangan kasih karunia juga memberkati mereka sehingga mereka memperoleh kekuatan untuk menanggung segala sakit dan bersyukur, mengalami sukacita ketika ada dalam berbagai macam bentuk duka cita, karena Kristus dan Roh Kudus memulihkan dan juga memberikan kekuatan kemampuan bagi jemaat-jemaat yang bergumul di tengah-tengah pergumulan rumah tangga. Tuhan berkati mereka masing-masing sehingga kami melihat kemurahan dan kasih setia Tuhan yang mendampingi perjalanan hidup keluarga dan rumah tangga menghadapi berbagai macam persoalan. Kami percaya Allah di dalam Kristus yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menanggung segala perkara di dalam Tuhan dalam pengharapan yang sungguh dan dalam. Kami berdoa, biarlah Tuhan pakai kami semua untuk melayani-Mu di tengah-tengah pelayanan dan panggilan dan pengutusan kami. Kami sudah memberikan sebagai jemaat-Mu persembahan syukur ini. Tuhan kiranya berkati itu bagi kami demi perluasan pelayanan bagi jemaat Tuhan, bagi lingkungan dan masyarakat di mana kami hadirkan. Tuhan hadirkan kami untuk menjadi berkat. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Allah Tuhan kami. Dalam Kristus kami berdoa, kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Paskah tanggal 10 Mei 2020. Kami mengharapkan perhatian saudara untuk beberapa warta jemaat. Pertama, kegiatan berdoa bersama keluarga setiap hari
mulai pukul 08.00 sampai dan 22.00 WIB, dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 17.00 WIB. Kedua, Majelis Jemaat GPIB Solo Gracia mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Lucia Wemai, para presbiter yang bertugas, kantoria dan organis, tim multimedia, dan pihak-pihak lainnya yang dengan sukacita melayani dalam ibadah ini. Seluruh warga jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing bahkan dengan sukacita memberikan persembahan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. 3. Selama ibadah di rumah, persembahan dimohon dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan melalui 1. Kantor gereja setiap hari kerja selama PSBB, Selasa, Rabu, Sabtu. Kedua, menelepon majelis jemaat atau korsek. Ketiga, transfer melalui rekening GPIB Solo Gracia BRI, kas jemaat nomor rekening 0811 01 01 3019 508. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat, mari berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan beriman. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.